Hai, halo. Assalamualaikum. Shalom. Halo. Nama budaya. Nama saya Kaputra. Nama saya Cahyali. Saya Fitria Manisarega. Nama saya Fitri Anjeli Marpau. Nama saya Aura Devani Putri Ansri. Di sini saya akan menjelaskan 10 unsur transisi periode keempat beserta konfigurasi elektronnya. Yang pertama ada scandium dengan nomor atom 21 dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d1. Selanjutnya ada titanium dengan nomor atom 22 dan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Kemudian ada vanadium dengan nomor atom 23 dan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2, dan 3d3. Kemudian ada mangan dengan nomor atom 25 dan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s3, 3p6, 4s2, dan 3d5. Kemudian ada besi atau ferum dengan nomor atom 26 dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Kemudian ada kobalt dengan nomor atom 27 dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Kemudian ada nikel dengan nomor atom 28 dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2p2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s3, dan 3d8. Kemudian ada tembaga dengan nomor atom 29 dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Dan yang terakhir ada seng atau zinc dengan nomor atom 30 dan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Selanjutnya, saya akan membahas keberadaan unsur. Yang pertama, sandium atau Sc ditemukan pada mineral torfetit, juga dapat dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampur dengan klorida-klorida lain. Kedua, titanium atau Ti ditemukan pada mineral rutil yang di biji besi sebagai ilmenit dan ferroklorinat. Titanium juga dapat pada karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Titanium dapat dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. 3. Vanadium atau V terdapat pada senyawa karnotit dan vanadinit. 4. Kromium Cr ditemukan pada kromit dan sejumlah kecil kromoker. Logam krom ini dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. 5. Mangan atau Mn ditemukan pada biji berupa pirulosit dan rhodochrosite. 6. Besi atau Fe jarang ditemui secara bebas di bumi, namun berada dalam wujud biji besi seperti halnya hematite, siderite, dan magnetik. Besi dapat dibuat sebagai biji besi dengan cara mereduksi biji besi dalam tungku. 7. Kobalt atau Co di alam sebagai smaltit ditemukan sebagai arsen dan dari FeCO-Ni dan dikenal sebagai smaltit kobalt dan eritrik. Dan ketika hujan hidroksida akan timbul NaOCl. 8. Nikel atau Ni bisa ditemui sebagai senyawa seperti sulfida, arsen, silikat, juga dapat ditemui sebagai logam campuran pada komposisi pemanas listrik. 9. Tembaga atau Cu ditemukan pada pirit tembaga, bornis, kapirit, melakonit, dan malasit. 10. Seng atau Zn ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hamimorfit. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan unsur transisi periode keempat. Yang pertama, scandium atau Sc digunakan untuk komponen pada lampu listrik yang berinteraksi tinggi. Yang kedua, titanium atau Ti digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan, juga tahan karat. Yang ketiga, vanadium atau V dapat digunakan sebagai katalis bahan pembuatan per mobil. Yang 4, kromium atau Cr digunakan sebagai pigmen dan penyamak kulit, juga penyepuan peralatan logam. Yang kelima, mangan atau Mn digunakan dalam proses pembuatan baja. Yang keenam, besi atau Fe digunakan dalam pembuatan baja, perangkat elektronik, dan memori komputer. Yang ketujuh, kobalt, Co, dan nikel Ni merupakan paduan logam atau alloy. Ni sebagai bahan campuran stainless steel dan Co sebagai bahan sel vitamin B12.
8. Tembaga atau Cu digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat elektronik. 9. Seng atau Zn sebagai logam pelapis anti karat, paduan logam bahan peralatan cat putih, dan antioksidan dalam pembuatan ban mobil. Di sini saya akan membacakan sifat-sifat unsur transisi periode keempat. Pertama, sifat logam sangat keras, tahan panas, elektropositif, dan pengantar listrik yang baik. Pengecualian untuk Cu, merupakan logam yang lembut dan elastis. Kedua, membentuk senyawa yang umumnya berwarna. Ketiga, dapat membentuk senyawa kompleks yang bersifat pramagnetik. Keempat, mempunyai berbagai tingkat oksidasi. Yang kelima, unsur transisi dan senyawa dapat bertindak sebagai katalis. Keenam, yaitu semua unsur transisi bisa membentuk ion kompleks. Ion kompleks adalah struktur yang menunjukkan kation logam yang dikelilingin dua atau lebih anion atau molekul netral yang dinamakan ligan. Di sini saya akan menjelaskan reaksi unsur transisi periode keempat. 1. Skandium atau Sc. Skandium bereaksi dengan klorida. Reaksinya Sc3+ ditambah 2Cl- menghasilkan ScCl3. 2. Titanium atau Ti. Titanium bereaksi dengan klorida. Reaksinya Ti4+ ditambah 4Cl- menghasilkan TiCl4. 3. Vanadium atau V. Vanadium bereaksi dengan oksida logamnya. Reaksinya V2O5 ditambah 5Ca menghasilkan 2V ditambah 5CaO. 4. Kromium atau Cr. Kromium bereaksi dengan oksida. Reaksinya 2Cr3+ ditambah 3O2- menghasilkan Cr2O3. 5. Mangan atau Mn. Mangan bereaksi dengan oksida. Reaksinya 2Mn2+ ditambah 7O2- menghasilkan Mn2O7. 6. Besi atau Fe. Besi bereaksi dengan klorida. Reaksinya Fe2+ ditambah 2Cl- menghasilkan FeCl2. 7. Kobalt atau Co. Kobalt bereaksi dengan klorida. Reaksinya Co2+ ditambah 3Cl- menghasilkan CoCl3. 8. Nikel atau Ni. Nikel bereaksi dengan klorida. Reaksinya Ni2+ ditambah 2Cl- menghasilkan NiCl2-. 9. Tembaga atau Cu. Tembaga bereaksi dengan oksida. Reaksinya Cu2+ ditambah O2- menghasilkan CuO. 10. Seng atau Zn. Seng bereaksi dengan klorida. Reaksinya Zn2+ ditambah 2Cl- menghasilkan ZnCl2.